Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, obrolan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Anda mengenai betapa pentingnya kita melakukan transformasi organisasi bisnis. Tentu Anda akan bertanya, kenapa penting? Dalam hati Anda mesti tanya itu, kenapa penting kita melakukan transformasi organisasi bisnis? Saya coba melihat bahwa sekarang ini di landscape bisnis kita sangat dinamis perubahannya, agile perubahannya, karena pengaruh-pengaruh eksternal yang sangat kuat sekali yang mempengaruhi bagaimana perubahan tatanan bisnis alat kesehatan dan laboratorium. Oleh sebab itu, organisasi bisnis kita harus melakukan perubahan untuk menjawab eksternal faktor yang sangat dominan itu. Perubahan-perubahan yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar organisasi bisnis kita itu agile, lincah, gesit, sehingga kita bisa beradaptasi dengan eksternal faktor yang sangat dinamis, sehingga kita bisa berinovasi menjawab tantangan-tantangan dari luar yang sangat cepat berubah, dan bagaimana kita bisa menjadi pemain bisnis yang terdepan di dalam kita berkompetisi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, diperlukan transformasi organisasi bisnis. Karena munculnya transformasi organisasi bisnis itu dipicu karena ada perubahan landscape yang dinamis. Transformasi organisasi bisnis itu sebagai strategi untuk organisasi kita merespon permintaan pasar yang terus berkembang. Itu nomor satu. Nomor dua, adanya kemajuan teknologi yang dulu tidak pakai digitalization, sekarang dengan digitalization. Apakah kita mau bersikap seperti zaman dulu atau kita melakukan perubahan? Oleh sebab itu dibutuhkan strategi transformasi organisasi bisnis kita. Yang ketiga, karena munculnya strategi karena adanya perubahan ekspektasi dari pelanggan kita. Pelanggan kita berubah sekarang. 5 tahun yang lalu, 10 tahun berbeda dengan sekarang ekspektasi pelanggan kita. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, mengacu pada proses di dalam transformasi organisasi bisnis, intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang mendasar. Pertama, perubahan yang mendasar terhadap strategi kita untuk penetrasi pasar. Perubahan terhadap bagaimana bisnis operasi kita. Yang penting adalah yang ketiga, bagaimana kita menjawab perubahan di dalam budaya perusahaan, corporate culture. Kalau perubahan strategi, perubahan bisnis operasi, perubahan budaya organisasi kita persiapkan dengan matang, insya Allah perusahaan atau organisasi bisnis kita kinerjanya akan meningkat.
ya, menjadi lebih efisien pertumbuhannya, menjadi lebih efektif pertumbuhannya, karena orang-orang yang di dalam organisasi kita menjadi lebih agile, menjadi lebih lincah, menjadi lebih gesit, dan menjadi lebih cerdas. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, di perusahaan Anda perlu dipikirkan dengan baik dan teliti. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan redefinisi model bisnis. Artinya apa? Bahwa coba Anda pikirkan lagi, apakah bisnis saya ini masih seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau perlu adanya perubahan? Perubahan yang total atau perubahan yang parsial. Oleh sebab itu, definisikan model bisnis di organisasi Anda. Itu yang pertama. Nomor 2 adalah optimalkan proses penerapan teknologi baru untuk mempercepat pekerjaan, ya, untuk lebih accurate, untuk lebih gesit. Pakailah teknologi baru yang mendukung operasi bisnis Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perlu penataan ulang, mendefinisikan pengalaman pelanggan customer kita. Pengalaman ini itu selalu berubah. Karena need dan want-nya itu customer kita, dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya perubahan komunitas, perubahan regulasi, itu juga berubah. Jadi itu harus dipikirkan dengan teliti. Oleh sebab itu, yang harus Anda lakukan, harus kita lakukan adalah di dalam transformasi bisnis, bagaimana kita menyusun strategi terhadap orang yang pertama, orang-orang kita, supaya bisa agile, bisa lincah, bisa proaktif, bisa gesit, dan bisa cerdas, sehingga bisa menjawab tantangan pasar. Itu strategi yang nomor 1 di dalam transformasi organisasi bisnis. Yang kedua adalah bagaimana strategi yang mendasar menyiapkan proses bisnis. Jadi selain orang, transformasinya disiapkan, strateginya adalah proses bisnisnya. Yang ketiga adalah bagaimana datanya kita coba transformasi. Semuanya harus ada evidence base untuk menyusun strategi yang tepat, untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, untuk merubah teknologi dari yang dulu sampai sekarang. Adalah basisnya adalah data. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi seperti apa yang cocok untuk organisasi bisnis kita supaya bisa mempercepat, membuat akurat proses-proses bisnis di dalam organisasi kita. Jadi, sahabat, perlu dipikirkan sekarang ini perusahaan Anda, organisasi Anda melakukan transformasi organisasi bisnis. Transformasi organisasi bisnis di 4 hal. Pertama, orang, transformasi orang. Kedua, transformasi proses. Ketiga, transformasi data. Keempat, transformasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat. Besok saya akan coba cerita lagi mengenai obrolan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.